Di Jakarta itu juga sebenarnya sudah bisa diprediksi kapan mereka akan ambles. Jakarta tenggelam di 2030 kah 2050. Semua lahan bisa kok dibor. Bener nggak sih Pak? Kadang di permukaannya itu kalau dilihat dari atas warna hijau, ternyata didatengin sudah jadi rumah. Masa mau gusur rumahnya dulu? Manusia bisa hidup tanpa cinta, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Geotalks. Halo GeoFriends, kembali lagi di podcast Geosantara. Kita adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran, geoteknik, dan jasa konstruksi lainnya. Pada hari ini sesi saya, Abbas, dari Project Manager dari PT Geosantara Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas apa sih pentingnya lakukan geolistrik sebelum mulai pengeboran. Dan kira-kira manfaatnya seperti apa nanti. Apakah memang bisa semua lahan itu bisa dibor? Nah, hari ini kita akan bahas itu terkait dengan geolistrik. Jadi episode ini wajib banget kalian dengerin. Untuk selanjutnya, pernah nggak sih dari kalian itu kepikiran gimana rasanya udah ngeluarin duit yang sebegitu banyak untuk range miliaran rupiah, ratusan juta sampai miliaran rupiah, tapi ternyata pengeboran itu gagal. Yang didapat bukan air tapi tanah. Jadi ngebor itu sia-sia. Bukan outputnya itu dapat air tapi kita malah nggak dapat air. Itu kejadian itu pernah terjadi di daerah Sika, NTT. Jadi di sana itu dia udah ngebor, pemerintah setempat dalam hal ini Pemda Kabupaten Pemkap di daerah Desa Wolonwalu untuk kedalaman 150 meter. Tapi memang selama prosesnya itu dari Pemkap itu tidak melakukan geolistrik terlebih dahulu. Jadi mainnya ya udah go show aja gitu. Jadi dia nentuin titik di situ. Oh ini titik yang pas nih. Ya udah dia ngebor di situ 150 meter. Ternyata zong. Padahal di situ udah keluar duit hampir 1,5 miliar lebih. Dan terus masyarakat di sana yang awalnya sangat berharap akan kebutuhan air, karena memang kebutuhan air itu sangat penting untuk masyarakat, tapi malah nggak dapat apa-apa. Nah jadinya udah keluar duit gitu aja, ya buang-buang duit lah. Otomatis kan kita udah tiap tahun bayar pajak, tiap bulan kita dipotong, tapi pajak kita nggak diperlakukan untuk sebagaimana mestinya untuk pembangunan seperti itu. Karena hal inilah itu kenapa kita mau edukasi kepada pemirsa semua bahwa geolistrik sebelum ngebor itu sangat penting. Karena kaitannya ya nanti akan dijelaskan oleh expert kita. Di depan saya kebetulan sudah ada expert nih. Kenapa saya katakan expert? Karena beliau memang dari disiplin ilmu geologi. Dan memang secara konsentrasi beliau concern di geofisika. Saat ini di depan saya itu sudah ada Pak Husen. Halo Pak Husen. Salam kenal. Halo Mas Abbas. Hari ini kita mau ngobrolin nih Pak terkait dengan pengeboran. Memang podcast ini kita tujukan itu sebetulnya untuk mengkolaborasi. Jadi saya disiplin ilmu bukan dari geologi, tapi saya dari segi bisnis. Nah di sini ada Pak Husen dari segi akademis. Harapan kita kolaborasi dari segi praktis dan akademis itu bisa saling kolab. Jadinya kalau misalnya teori tanpa praktek itu seperti nembak peluru tapi nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau dari segi praktis tanpa teori itu seperti nembak peluru tapi arahnya salah kemana-mana nih. Nah ini kita mau sinkronkan untuk sebagai pengalaman saya di lapangan seperti apa dan dari segi teori seperti apa. Kita mau collab itu dan kita akan bahas hal itu. Kita lanjut Pak Osen, gimana sih proses pengeboran sumur itu Pak? Banyak yang salah kaprah nih soal ini. Bisa nggak dijelasin terkait dengan prosesnya seperti apa buat ya biar setelah kita ngebor tuh kita dapat air Pak? Oke, yang pertama pastinya ada yang namanya perencanaan. Dan perencanaan itu harus sudah melihat kondisi permukaan ataupun kita bisa nanya warga sekitar yang punya sumur, seberapa dalam sumur yang di daerah itu bisa dicapai untuk MAT-nya atau muka air tanahnya. Jadi yang pertama itu, yang kedua mungkin kita bisa melakukan geolistrik itu. Jadi geolistrik ini pun nanti akan mendetek
lapisan air yang ada di dalam bawah permukaan, baik itu yang berupa air tanah dangkal ataupun air tanah dalam, sehingga kita bisa tahu mana sih yang lebih baik antara air tanah dangkal atau air tanah dalam. Karena pada dasarnya semuanya itu adalah mengandung air. Kemudian yang ketiga mungkin perlu kalau emang itu sudah tahu air tanah dalam, mungkin ada yang namanya perizinan. Jadi dokumen-dokumen itu harus dipersiapkan ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Dinas Sumber Daya Alam atau yang lain atau yang terkait ya. Itu nantinya akan legal dan sah jika dilakukan pemboran dalam. Setelahnya mungkin atau kalau sudah di geolistrik ataupun sudah tahu titik mana atau kedalaman mana yang akan diburu sebagai tempat berkumpulnya air, itu nantinya kita akan bisa melakukan pemboran dengan cara yaitu kita akan melakukan pemboran, misalnya itu pemboran air tanah dalam, itu kita bisa melihat sejauh mana batuan yang akan diterobos, karena nantinya jika nanti batuannya itu sudah ketemu, nah itu akan dilakukan casing atau pemasangan pipa, kemudian kita akan melakukan pengujian juga, testing, sehingga airnya akan dilihat seberapa bagus kualitasnya. Mungkin juga nggak cuma airnya aja yang di sampling, tapi juga batuannya. Kemudian nantinya juga setelah itu bisa dipasang pompa. Jadi tahapannya sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma ya emang harus runtut dan harus aman tentunya ya, seperti itu. Siap. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari tahap awal nih Pak, geolistrik. Geolistrik itu kan untuk ngecek batuan ya Pak. Nah, dan setelah kita ngecek batuan itu akan dapat kira-kira berapa kedalaman yang harus ditempuh untuk dapat air. Nah, berangkat dari situ berarti di dalam pengujian geolistrik itu bisa diketahui Pak, apa namanya terkait dengan batuan yang bawa air tuh kayak apa sih? Ya, jadi emang geolistrik ini adalah salah satu metode yang cukup fleksibel dan lebih murah ya dibandingkan metode yang lain di geofisika. Itu karena yang pertama dia memakai alat yang mudah dibawa, dan juga di situ untuk pengukurannya dia praktis. Jadi di sini kita bisa mengukur tahanan listrik yang dibawa oleh batuan jika kita mengalirkan sumber listrik ya ke dalam bawah permukaan. Kemudian setelah kita menginjeksikan, nantinya akan keluar angka sebagai di situ nanti angka yang didapatkan adalah nilai V ataupun nilai I, dan yang akan kita ukur adalah nilai R. Jadi dari adanya V dan I kita akan mendapatkan nilai R. Nah, dari nilai R ini adalah yang akan kita interpretasikan sebagai hambatannya itu apa. Jadi di dalam permukaan itu kenapa airnya tuh ada yang konduktivitasnya ada yang tinggi, ada yang resistifnya malah yang rendah, seperti itu. Jadi itu akan berbeda-beda. Nah, kita akan interpretasikan sebagai apa? Misalnya kalau aquifer atau lapisan pembawa batuan itu biasanya nilai resistivitasnya cenderung lebih kecil. Sedangkan nilai batuan yang tidak bisa mengalirkan listrik atau di situ tidak ada air sama sekali, itu dia nilai R-nya akan besar. Nah, jadi semakin kompak batuannya, dia akan semakin R-nya besar, dan itu tidak akan pernah ada air yang ada di dalam batuan tersebut. Nah, sebaliknya kalau kita mau bermain untuk melihat adanya air itu di mana, berarti kita harus melihat nilai R itu di dalam bawah permukaan itu di batuan mana. Misalnya di batu pasir atau mungkin di batuan gamping juga bisa sebenarnya ya. Jadi jadi nilai-nilai R itu biasanya dia di batuan lunak, bukan di batuan yang sifatnya padat dan kompak, atau istilahnya ada yang namanya batuan beku. Nah, jadi kita bisa melihat dari situ. Nah, nantinya setelah kita tahu adanya nilai R itu, maka kita akan cari tahu ketebalannya berapa dan di kedalaman berapa. Jadi tebal ini akan penting karena akan mempengaruhi volume untuk bisa berapa lama kita akan menggunakan aquifer di lapisan itu. Jadi tentunya di satu sumur itu ada beberapa lapisan aquifer yang mungkin tebalnya berbeda-beda. Nah, tugas seorang geologis mungkin ataupun orang geofisika itu nanti akan melihat kita pakai aquifer yang mana, apakah yang dangkal atau yang dalam atau yang seperti apa, seperti itu kurang lebihnya. Berarti balik lagi kayak ini ya Pak, zaman sekolah dasar dan SMP kita belajar batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Ya, ada 3 jenis batuan. Jenis batuan itu berarti apa namanya,
ada beberapa layer kan Pak, itu berarti ada masuk kategori layer aquifer. Aquifer itu ini apa namanya, batuan pembawa air. Nah, jadi apa namanya, dari aquifer air permukaan, ada aquifer dalam. Nah itu kan kalau kita, yang biasa saya lakukan itu kan kalau di industri itu kan terkait dengan izin, itu harus mengambil layer yang paling dalam, karena agar tidak mengganggu dengan layer yang di atasnya. Jadi harapannya dengan industri yang mengambil air yang lebih dalam, jadi untuk rumah tangga yang di sekitarnya itu yang mengambil aquifer yang di atas, yang di permukaan, itu tidak terganggu. Nah, apakah memang benar seperti itu, Pak? Iya, pada dasarnya prinsipnya kalau itu sebuah instansi, perusahaan ataupun sebuah misalnya kampus ya, itu mereka pakai air tanah yang cukup dalam, karena jika pakai air tanah yang dangkal tentunya akan mengganggu. Itu benar, karena biasanya jika kita terus-menerus untuk melakukan penyedotan atau pengambilan air di dalam permukaan tanah dalam lapisan yang lumayan dangkal, itu nanti akan menimbulkan yang namanya subsidence atau amblesan. Nah, itu sudah terjadi, banyak terjadi, bahkan di Jakarta itu juga sebenarnya sudah bisa diprediksi kapan mereka akan ambles karena Tenggelam. atau malah akan tenggelam. Mungkin sudah pernah dengar ya. Nah, itu juga karena sudah banyak hotel ya yang dibangun, mungkin juga aquifernya ini saling berebut ya. Jadi satu sama lain itu bisa berebut dalam satu aquifer, dan itu yang akan mengakibatkan fatalnya amblesan nantinya, yang akan mengakibatkan sebagai Jakarta tenggelam di 2030 kah 2050. Nah itu. Berarti apa namanya, secara efek itu kalau tidak tidak direncanakan dengan baik itu akan fatal Pak ya, berarti Iya, ya. akan sangat fatal dan merugikan manusia tentunya. Selanjutnya nih Pak, kenapa sih kita itu tetap butuh ngebor sumur untuk dapat air meski udah ada PDAM? Oke. Jadi PDAM itu kan punya negara ya, dan kita sebagai masyarakat tentunya pasti membeli dari jatah PDAM itu. Nggak mungkin kita dapat secara gratis. Sehingga sebenarnya kita tetap mengusahakan sendiri, air sendiri, supaya kita yang pertama bisa melihat sebatas mana sih kualitas airnya. Karena kalau di PDAM kan kadang dia juga suatu waktu dia mampet, ya kan, nggak jalan. Nah Betul. itu kita nggak bisa ngontrol itu. Sedangkan jika kita punya sumur sendiri, kita bisa ngontrol atas kejadian tersebut. Nah yang kedua mungkin yaitu kita akan lebih ini ya, secara budgeting lebih ekonomis ya pastinya. Karena kalau PDAM kan kalau dihitung ya per bulannya berapa dibandingkan dengan mungkin kalau pemboran sendiri mungkin emang boncos di awal, cuma kan pada dasarnya dia akan, ya kan, jaminannya kan lama kan. Betul. Untuk umurnya. Jadi kita lebih baik kita ngeluarin agak banyak sedikit di awal, tapi malah setelahnya kita malah tergolong hemat dibandingkan dengan PDAM yang kita kelihatannya murah, tapi kalau kita punya air di rumah itu macet karena PDAM-nya juga entah dia pemeliharaannya nggak bagus, ya sama aja kan. Ya, nah itu. betul. Jadi kalau kita hitung secara cost total gitu, berarti memang lebih bagus sumur Pak ya, karena memang secara biaya kita anggaplah gitu investasi gitu kan. Jadi ibaratnya di depan kita ngeluarin 10 juta, tapi di belakang kita udah nggak keluar lagi nih. Iya. Tapi kalau PDAM ya kita hitungan kasar lah per kubik 5.000 rupiah, kita per bulan pemakaian berapa, dihitung-hitung ya total ya kita akan lifetime pakai itu terus. Benar. Lanjut nih Pak, terkait dengan banyak nih yang bilang, kemarin juga di media sosial kita juga ada yang bilang nih, semua lahan bisa kok dibor, di sini bisa nih, di sini bisa, semuanya bisa nih. Bener nggak sih Pak? Enggak kalau aku. Jadi kita harus tetap milih-milih kondisi lahan yang bisa dibor. Barangkali mungkin kalau kita pernah ke daerah timur, itu mereka banyak batu gamping. Batu gamping itu sebenarnya berisiko karena dia punya banyak lubang di batuannya, sehingga ketika dia punya air dia akan lolos kemana aja. Dan dia di dalam sistemnya di aquifer batu gamping atau aquifer karst namanya, itu dia punya sungai yang di dalam permukaannya atau sungai bawah tanah. Nah semuanya itu yang di permukaan dia akan ngalir ke sungai bawah tanah, sehingga ketika ada banjir
pernah mungkin ya kejadian di Gunung Kidul itu, Betul. tiba-tiba hujan dan tiba-tiba banjir, cuma dia juga tiba-tiba amblas airnya. Amblas airnya. Karena ada sistem yang namanya lubang atau ponor itu ya, yang akan menyambung ke sungai bawah tanah dan akan dilarikan ke samudera atau ke laut yang terdekat seperti itu. Oke. Itu juga agak susah ya itu. Karena yang selain batu gamin juga banyak batuan yang agak istilahnya agak kompak atau agak padat itu juga kurang kalau untuk dilakukan geolistrik. Karena saya pernah juga untuk geolistrik ya, itu saya sudah tahu itu adalah batuannya di kaki Gunung Sindoro. Dan notabene-nya kan gunung api ya. Batuan gunung api. Nah, ketika itu mereka agak bukan ngeyel sih, mereka bersikukuh akan melakukan. Mereka sudah pemboran tapi gagal, kemudian tetap pakai geolistrik. Saya lihat juga geologi regionalnya, batuannya kok merah semua nih, batuan vulkanik nih. Jadi tipis harapan untuk ketemu air. Nah, pada akhirnya tetap dilakukan pemboran dan benar apa yang di lapangan itu. Jadi saya lihat ternyata batuannya tuh, kalau mungkin kalian tahu lava ya, mungkin kayak yang di lava Bantal di Berbah itu juga sama kayak gitu di daerah Temanggung. Itu semuanya lava. Memang ada rongga-rongganya, cuma rongga-rongganya itu dia bersifat sama kayak batu gamin, dia nggak akan pernah menyimpan air ya. Jadi di sini ya kita perlu tahu dulu batuannya apa, dan akhirnya waktu dicek geolistrik benar, jadi di kedalaman berapapun tidak ada tanda-tanda aquifer di dalam ataupun di bawah permukaannya. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa kalau itu udah kehendak Tuhan. Mungkin ya ada pepatah ini ya ini kalau ada manusia bisa hidup tanpa cinta, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Yes, benar kan? Jadi kita pun juga harus tetap cari air, dan akhirnya saya sarankan untuk pakai PDAM. Mau nggak mau emang PDAM di situ yang bisa andalkan ya. Karena emang sudah tidak bisa lagi, karena emang yang namanya vulkanik ya, mungkin kadang ada yang ada mata airnya, kadang nggak ada. Itu wajar kalau kayak gitu. Oh iya, saya juga pernah dapat info nih Pak. Ternyata dari kementerian itu SDM itu kita bisa ngecek ini Pak ya, jenis batuan di lokasi tersebut kalau misalnya kita input koordinat. Ya ada portalnya. Ada portalnya geologinya. Berarti ibaratnya kalau terkait hal ini berarti memang benar nggak semua lahan bisa dibor, tapi dengan dengan informasi seperti itu kita bisa coba cek dulu terlebih dahulu kan Pak melalui itu ya. Jadi kita bisa menerka-nerka seperti apa batuannya, kira-kira ada potensi nggak di situ. Apakah dia di situ ternyata ada batu pasir, ada lempung pasiran, berarti di situ ada kemungkinan potensi. Tapi akan divalidasi lagi nih oleh geolistrik. Ya, jadi emang kita sudah banyak fasilitas ya untuk di web yang bisa diakses ke semua orang atau open access. Tapi saya nggak tahu itu mungkin juga harusnya perlu diupdate, karena emang yang namanya permukaan bumi ini kan terus berubah ya, dinamis. Jadi kadang di permukaannya itu kalau dilihat dari atas warna hijau, ternyata didatengin sudah jadi rumah gitu kan. Jadi kita mau ngebor pun juga masa mau gusur rumahnya dulu, kan nggak mungkin. Nah itu jadi itu perlu dikaji ulang dan perlu diperbarui, dan tapi ya sudah ada pedomannya sehingga kita juga nggak asal ngebor aja ya. Jadi yang namanya geolistrik ini harus penentuan titiknya harus tepat dan presisi sih. Nah itu. Oke. Terus ada lagi nih Pak, di media sosial kita juga rame nih terkait dengan kalau bornya dalam, katakan gitu ya, ekstrim sampai 1000 meter, pasti ketemu air yang bagus. Itu bisa dijamin Pak? Kan banyak yang bilang nih ngebor 20 meter 50 meter belum tentu dapat air, langsung aja nembak 500 meter 1000 katakan misalkan. Itu apakah ada jaminannya kan hal itu tanpa kita melakukan geolistrik dan lain sebagainya? Kalau aku jaminan apa enggak, ya enggak 100% sih. Karena yang di NTT tadi ya, setelah aku lihat itu sebenarnya pemerintah itu ngebor baru di 150 ya. 150 Sedangkan kata penduduk sekitar aquifernya itu ada di 170 meter. Sehingga kurang 20 meter sebenarnya. Cuma aku nggak tahu kenapa di stop di situ. Nah, atau mungkin anggarannya kurang ya kan. Karena kan anggarannya mesti dibagi-bagi ya. Nah, atau mungkin ada sesuatu hal yang lain, karena
Di lapangan tuh emang kalau secara teoritis mungkin akan bisa ketemu, iya. Cuma secara di lapangan pun itu juga akan bisa banyak hambatannya. Salah satunya tuh sebenarnya adalah sesar. Sesar itu salah satu yang bikin aquifer itu bisa terpotong. Yang tadinya lapisannya lurus, dia tiba-tiba bisa kepotong. Dan kalau kepotong itu berarti kan makin dalam misalnya. Makin dalam aja. Dan iya kan makin dalam berarti makin kalau ngebor kan paling cost-nya juga makin tinggi kan. Betul. Nah itu pernah dialami oleh yang teman saya sih. Itu dia juga bikin villa, kemudian saya suruh ke sana, dia juga udah beberapa kali ngebor katanya nggak ada, tapi juga nggak pakai geolistrik. Pada akhirnya aku lihat wah ternyata di peta geologi itu dia banyak sesar-sesarnya. Dan batunya itu di bawahnya batu gamping. Wah udah, jadi basementnya itu batu gamping, di atasnya lempung. Ya agak susah sih, cuma di antara lempung itu ada sisipan kecil-kecil pasirnya. Itu yang akan menjadi aquifernya di geolistriknya nanti. Dan sampai sekarang ketemu di kedalaman 12 sampai 20-an meter ya. 20 meter. Dan sampai sekarang juga debitnya bagus. Makanya emang geolistrik itu validasi terpaten sih sebelum ada pemboran ya. Nah itu. Nah, beberapa kemarin di media sosial juga ada pertanyaan nih Pak. Geolistrik itu kan alat ya. Alat yang dipakai itu kan bisa ada miss-nya. Nah, buat Pak Husen nih yang biasa udah lakuin geolistrik dan secara teori pun ada, itu berapa persentase Pak keberhasilan bahwasanya hasil dari pengujian geolistrik itu benar? Oke, sepanjang alatnya itu masih sering diservis atau dikalibrasi, karena alat kan juga perlu ya kan diriset ulang. Nah itu Perlu maintenance. Nah perlu maintenance. Itu mungkin untuk keberhasilannya kalau aku sih di angka 70-80% sih. 70-80%. Belum sampai ke 90%, karena emang validasi pasti pemboran. Oke. Ya, jadi tapi geolistrik itu biasanya ya jarang sih gagalnya. Insya Allah kalau emang beneran ada ya ditambah litologi atau batuannya itu mendukung ya, itu pasti akan ada air. Oke. Seperti itu. Berarti yang saya lakukan selama ini benar Pak. Setiap geolistrik di situ ada air, terus divalidasi sama pengeboran dan dilakukan electric logging, ada air. valid. Nah, Oke. Berarti cocok nih antara praktis dan teorinya seperti itu. Iya. Juga didukung ada data sumur di dekat situ sih Pak. Itu menjadi titik ikatnya kalau titik aku. ikatnya. Nah, terus selanjutnya nih Pak, geolistrik itu bisa dilakukan di mana saja atau tidak? Atau ada tempat-tempat khusus yang memang di situ nggak bisa dilakukan geolistrik? Ada Pak? Ada. Yang pertama dia kalau kita mau masang Geotalks.